الذي له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضله الكريم pada syukur kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan baik dari segi nikmat umur kita masing-masing, nikmat kesempatan pada siang ini, maka kita syukuri. Dan yang paling utama yakni nikmat iman, Islam dan takwa. Insyaallah pada kesempatan mubarak ini Allah Subhanahu wa taala menerima dengan malam-malam tadi berkasih antara esok di malam. Waktu orang pagi terlebih ini salawat dan salam rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi akan cerita Nabi masa lagi dari membuat niro dan orang ini masa lagi wali dari orang istimewa buat asal Nabi asal salah satu sahabat mengkutar Nabi niat tahu ciri-ciri yang kaya boleh esok Allah Subhanahu wa taala yang ada selesai atau kira masa ini. Sini teman-teman Nabi asal kira masih disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatannya lebih dikasih ada sifatnya lain ditujukan dari Allah sedang tadi memuari Cina bagi ingkai mencari motivasi, ingkai mencari nasihat atau setaman makhluk luar itu mencari. Walaupun sedikit dia dari itu hikmah, lagi penyakit, lagi si bawah hikmah. Artinya ada penyakit nawati diboroki, yang penyakit tak kaleta lo dianu segala nasihat. Sini teman-temanku, nenia sesuatu kira masih istirahat dengan Allah Subhanahu wa taala.
pada berhenti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan sahih hadis sanad qala li Abu Hurairah wa kadhiya ma yusibun min musibatin min syaukatin illa rafa'allahu biha darajah. Tidaklah seorang muslim dan dia tahu manusia engkai nak kena yang sengit musibah, engkai nak kena yang sengit cobaan, tetapi Allah lah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan mencari pada kiamat hari derajatnya, bahkan hati aku bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus ataukah kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Engkau pula dibakar kaletan ya Rasulullah, maka ada kitab keturunmu sesuai hadis yang kita kiri engkau itu nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sini teman-temanku dan yang asli itu engkau masih selajar nama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit kepada diri kita ini itu adalah sesuatu yang tak pernah lepas. Dia tak lepas pula ruatan kalita yang sering penyakit. Baik dari penyakit yang menjadikan hati kita berharap. Negia ibaratkan di Mesir, nah rekode irawat yang Mesir, maka itu akan berkarat, bahkan itu akan menjadi kita ya Roh bagaimana. Pada koi di Urfan Tawwe, nah rekode engkau irawat alaiha, nah rekode engkau kita jadi alaiha, oleh yang seni berkarat, negia cecep Allah subhanahu wa ta'ala, maka kitalah salah satu hamba negia umat yang dihapuskan kesalahannya sesuai apa yang disampaikan Rasulullah. Sini teman-temanku, dunia saudara-saudaraku, engkau masih sisarajan nama Allah Subhanahu wa taala. Maknumar di hadis lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma muslim musibah nekia, tidaklah suatu orang muslim nak kena musibah dan kemudian dia menyadarinya dan kemudian hatinya tetap tersinkronisasi dengan Allah dan kemudian pikirannya ini akan tetap selalu menasihati dirinya. Karena mengapa? Karena ibaratkan ni nasengih Nabi kita nariko pokok-pokok oleh daunan yang bersama. Jadi ya Allah sekali engkau boleh penyakit boleh, maka itu akan menjadi turun dari kita sesuai apa yang kita kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu kisah. Kisah ini dalam kitab Hurairah dan kemudian ini disampaikan kepada kita bahwasanya dari Abi Al-Abbas dan kemudian ini disangka bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan kepada suatu wanita lukar makun raya ya makun raya maloko, dan kemudian dia sampaikan kepada perempuan itu, dan perempuan itu menolak dan kemudian menjawab apa terangan agar terangan Ibnu Abbas, dan kata Ibnu Abbas, engkaulah wanita yang betul-betul penghuni surga, orang hitam ini. Dan kemudian daripada itu tetap berkomunikasi dengan Ibnu Abbas perempuan ini. Maka Ibnu Abbas, engkaulah wanita yang penghuni surga. Dan kemudian perempuan ini mengatakan bahwa Ibnu Abbas, aku adalah orang yang ternoda, aku adalah orang yang kotor. Engkau akan menjadikan saya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin engkau mengatakan bahwa saya lah penghuni surga. Dan itulah disahkan pula bahwa perempuan inilah orang yang mengakibatkan Rasulullah SAW menangis. Di mana kemudiannya bahwa Rasulullah SAW pada saat itu bertemu dengan perempuan hitam ini, yaitu Unai Lotong Yewe.
Dan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa apa gerangan wahai perempuan. Dan kemudian perempuan mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku, Allah doakan Allah Subhanahu wa taala, kata perempuan ini. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya saya akan doakan. Apa masalahmu? Apa masalahmu dalam itu? Dia masalahmu dalam itu penyakit malu ini. Dan kemudian di situ Rasulullah mendoakannya. Karena mengapa? Ketika terjadi penyakit tersebut itu, maka auratnya terbuka, semua apa yang pada jasadnya terlihat, maka dia ingin sekali didoakan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian didoakan pula kepada Rasulullah. Dan satu permintaan perempuan ini, saya menjalani penyakit tersebut ini, saya sabar menjalani penyakit ini, tidak untuk sesuatu hal yang saya inginkan. Dan kemudian daripada itu Rasulullah SAW menyampaikan demikian kepada perempuan, bahwa saya selalu mendoakanmu dari auratmu yang terbuka sebelumnya menjadi orang yang akan baik-baik di Allah Subhanahu wa taala. Sini teman-temanku, nenya susu kira sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengambil dalam satu kitab dari Syekh Al-Albani, dan kemudian sini dikatakan bahwa ada 4 malaikat mengintai kita masing-masing setiap hari. Dan kemudian dalam hadis tersebut dikatakan pula bahwa malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada siang hari dan malam hari, akan mencatat amal-amal kita. Dan kemudian malaikat yang pertama yang ditugaskan Allah yaitu untuk kita melemahkan fisik kita. Yang kedua yaitu untuk menghilangkan rasa lapar kita, haus kita. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan cahaya pada kita. Dan malaikat yang keempat yaitu untuk melihat kita mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dan 3 malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dari lemahnya fisik tersebut. Dan kemudian malaikat yang kedua mengembalikan kelesatan mata tersebut, dan malaikat yang ketiga mengembalikan wajah yang bersinar tersebut itu. Dan kemudian 3 daripada tersebut malaikat ini langsung memberikan kepada orang-orang yang diuji oleh Allah suatu penyakit, orang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu penyakit. Maka Allah mengatakan bahwa aku setelah mengujinya, mencobaannya, dan kemudian dia sudah sembuh, maka kembalilah, berilah kembali kesempatan tersebut kepada orang-orang yang sedang penyakit. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat yang keempat ini, setiap malaikat tersisa, agar dengan malaikat ini kepada ya Allah, kenapa dosa-dosa ini tidak kau kembalikan kepada orang yang melakukan hal tersebut? Maka Allah mengatakan bahwa inilah tanda bahwa orang-orang yang selalu sabar dan kemudian bersyukur jika apa yang saya berikan, cobaan-cobaan yang saya berikan, bahwa jadian yang telah saya tentukan bahwa itu sangat istimewa kepada orang-orang yang betul-betul mempunyai pikiran. Sini teman-temanku dan yang asal-asaliku kira masih diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masing-masing dengan kesimpulan bersama dengan para ilmu yang pertama, mari kita jaga kita pada yang baik. Jangan pernah kita selalu takkan pada diri kita pada lingkaran si mata menampil lingkaran si mata melakukan kebaikan, tetapi hati tidak pernah lepas dari namanya suatu kehangatan ataukah sesuatu noda yang bisa menjadi cederai amalan tak cedek. Dan kemudian kedua itu
Jadi kelihatan hikmah dari perempuan hal tersebut ini bahwa dia sabar menjalani penyakitnya tanpa ada kesan, dan kemudian dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan daus dan kemudian sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dan kemudian kita pula adalah hamba yang senantiasa tetap bersabar dan bersyukur atas apa cobaan ataukah segala ujian yang diberikan di dunia ini. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنهم سميع قريب يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعلى الصبر والشكر وعبودنا وتدمير تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا نعوذ بشرك لا اله الا انت سبحانك انا الظالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. والله يذكر بالعدل والإحسان والقربان والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم بالله أكبر والله يعلم ما تصنعون.